Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mudafik Kiran Pratama di channel Pintar Ngoding. Di video ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Kenapa ini perlu dibahas? Karena banyak orang itu masih menganggap kedua istilah ini adalah sesuatu hal yang sama. Padahal dua hal ini adalah dua istilah yang berbeda. Ya, meskipun sama-sama mengembangkan sebuah informasi menjadi sebuah knowledge, tapi paradigma dan pendekatannya itu berbeda banget. Sebelum kita membahas tentang teknologi informasi dan sistem informasi, kita akan bahas dulu perbedaan antara data dan informasi. Nah, informasi itu adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Intinya, data itu adalah fakta yang mentah, sedangkan informasi itu adalah data yang diolah untuk membantu pengambilan keputusan. Agar lebih memahami tentang perbedaan antara keduanya, antara data dan informasi, kita berikan dua contoh di sini. Misalnya data penjualan. Nah, data penjualan itu ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Datanya seperti apa? Data produknya, data harganya, kemudian data pembelinya. Tapi ini masih data mentah. Oh, yang beli ini, produk yang terjual ini, yang terjual sebanyak ini. Nah, agar data ini bisa membantu pengambilan keputusan, data ini bisa menjadi informasi yang berharga, maka data ini diolah menjadi informasi. Pengolahannya dapat berupa seperti misalnya produk paling bestseller, omset penjualan, customer paling loyal, dan persebaran kota pembeli. Nah, dengan kita tahu produk bestseller, kita bisa mengambil keputusan untuk memperbanyak produksi pada produk-produk tersebut. Dengan kita tahu omset penjualan, bisa tahu kekuatan perputaran dana untuk strategi seperti misalnya strategi pemasaran atau penambahan volume produksi. Kemudian dengan kita tahu customer yang loyal, jadi customer yang paling banyak membeli, yang sering kali membeli, kita bisa mengambil keputusan seperti misalnya ngasih reward kepada customer tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, ketika kita tahu persebaran kota pembeli, sehingga kita bisa tahu strategi pemasaran yang bisa kita ambil pada kota-kota persebaran tersebut. Contoh kedua, data itu terdapat kecelakaan kendaraan antara mobil dan motor. Itu adalah sebuah data. Nah, informasi itu ketika terdapat kecelakaan kendaraan antara mobil dan motor. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya karena mobil menerobos lampu merah. Nah, dengan tahu penyebabnya, informasi lengkap ini, maka orang yang membaca bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan penerobosan ketika lampu lalu lintas dalam kondisi merah. Nah, jadi intinya, data itu adalah fakta mentah yang belum diolah. Sedangkan informasi itu data yang sudah diolah menjadi informasi, sehingga pembaca itu bisa melakukan pengambilan keputusan. Nah, itu untuk data dan informasi. Sekarang perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi ini adalah suatu cara bersifat teknologis atau cara teknik yang digunakan untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan sebuah data menjadi informasi. Kemudian, sistem informasi ini adalah suatu cara membangun dan menerapkan teknologi informasi yang telah dikembangkan ke dalam sebuah proses bisnis agar sesuai tujuan. Oke, jadi keduanya, teknologi informasi itu adalah cara teknis, cara yang bersifat teknologis. Nah, sedangkan informasi itu adalah cara untuk membangun atau menggabungkan, memanfaatkan teknologi ke dalam sistem yang bisa bermanfaat untuk tujuan organisasi atau tujuan bisnis. Oke, jadi dua hal ini pendekatannya berbeda. Agar kita lebih memahami, kita buat sebuah tabel perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Yang pertama, teknologi informasi itu meliputi kegiatan perancangan dan implementasi teknologi di dalam sistem informasi. Sedangkan sistem informasi itu meliputi kegiatan untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan sejalan dengan proses tujuan bisnis.
Seperti misalnya, dari sisi teknologi, itu kita memanfaatkan teknologi mobile, seperti Android, untuk sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik ini adalah sistem informasi yang diterapkan di sekolah atau di kampus. Nah, kalau dari sisi sistem informasinya, sistem informasi akademik itu, benar nggak nih teknologi mobile Android ini benar-benar sesuai dengan tujuan bisnis, benar-benar bisa dijalankan pada sekolah ataupun kampus-kampus. Nah, jadi dua hal ini pendekatannya berbeda. Teknologi informasi, pemanfaatan teknologinya. Seperti contohnya teknologi Android, teknologi iOS, dan seterusnya. Sistem informasi itu memastikan bahwa teknologi yang diterapkan itu benar-benar berguna untuk organisasi atau untuk tujuan bisnisnya. Kemudian perbedaan yang kedua, teknologi informasi itu berhubungan dengan hardware dan software. Sedangkan sistem informasi itu gabungan dari bisnis, ekonomi, manajemen, dan ilmu komputer. Teknologi informasi itu berkaitan dengan penggunaan komputer, server, database, jaringan. Sedangkan kalau sistem informasi ini harus melihat dari aspek bisnis, kemudian kebutuhan dana dan manfaat ekonomisnya, manajemen dalam mengelola dan pembuatan sistemnya, sehingga benar-benar sistem tersebut itu berguna untuk tujuan bisnis. Nah, yang ketiga, teknologi informasi itu bertujuan untuk menentukan pengolahan, penyimpanan, penyebaran informasi dalam bentuk komputasi digital. Jadi, teknik atau cara untuk mengolah informasinya. Sedangkan sistem informasi itu bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola sistem secara efisien untuk kepentingan bisnis. Jadi, kedua hal ini dari sisi tujuan itu sudah berbeda pendekatannya. Kemudian, perbedaan yang keempat, teknologi informasi itu dituntut untuk memahami logika matematika, algoritma dalam pemrograman komputer. Sedangkan sistem informasi itu dituntut untuk memahami manajemen proyek, manajemen produk, manajemen bisnis. Kemudian perbedaan yang kelima, dari sisi contoh, teknologi informasi itu penggunaan logika dalam pencarian. Kita harus menggunakan teknik yang mana? Karena algoritma dalam pencarian ada beragam cara. Kemudian manajemen data, untuk menyimpannya bagaimana caranya, menampilkan datanya bagaimana caranya, mengubah dan menghapus data itu bagaimana caranya. Nah, ini adalah sisi-sisi teknologi informasi. Kemudian seperti contoh lain, penerapan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kita harus menggunakan algoritma yang mana? Nah, itu dari sisi teknologi informasinya. Sedangkan dari sisi sistem informasinya, contohnya menyusun program kerja agar sistem ini bisa berjalan dengan lancar ketika mulai membangunnya. Kemudian mengatur keuangan proyek. Ketika sistem ini akan dibangun, kebutuhan dananya berapa? Terus manajemen proyek berdasarkan waktu dan biaya, berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian mengukur kualitas produk. Nah, ini tugasnya sistem informasi. Orang sistem informasi dia harus bisa mengukur kualitas produk. Kemudian melakukan evaluasi proyek atau produk yang sudah dibuat. Bagus nggak nih? Sudah sesuai nggak nih dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan? Nah, itu kelima hal tentang perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Nah, dengan kita tahu 5 perbedaan ini, kita jadi semakin paham bahwa kedua hal ini benar-benar sangat berbeda jauh. Pendekatannya berbeda, paradigmanya berbeda. Akan tetapi, teknologi informasi ataupun sistem informasi itu saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan tersendiri, karena sistem informasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya teknologi. Dan teknologi pun tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem. Seperti contohnya misalnya, ada sistem informasi akademik, tapi tidak ada servernya, tidak ada jaringannya, tidak ada penggunanya, maka nggak bisa jalan. Pun demikian, teknologi komputer ataupun server ataupun jaringan ada, tapi tidak ada sistemnya, buat apa? Server itu tidak akan berguna kalau nggak ada sistem yang mau dikelola. Nah, setelah kita tahu perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi, nah sekarang ada hal apa sih bedanya sistem dengan aplikasi? Atau kedua hal ini sama? Atau jangan-jangan berbeda?
Oke, sistem itu adalah kumpulan elemen untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kumpulan elemen contohnya misalnya sistem operasi. Jadi ada elemen-elemen RAM, printer, kemudian keyboard, monitor yang dikelola oleh sistem operasi. Contoh lain misalnya sistem informasi akademik. Nah, itu adalah penggabungan antara elemen-elemen seperti sistem absensi, sistem penilaian mahasiswa, sistem KHS, kartu hasil semesternya mahasiswa, dan lain sebagainya. Juga ada sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Ini di dalam sistem ERP ini ada banyak sistem-sistem seperti misalnya keuangan, sistem produksi, sistem customer relationship, kemudian sistem marketing, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau sistem itu gabungan antara beberapa elemen atau beberapa sistem. Sedangkan aplikasi adalah bagian dari sistem yang melakukan tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya, aplikasi kalkulator ya sudah, fungsinya adalah untuk menghitung. Aplikasi Office ya sudah, fungsinya untuk kebutuhan Office, mengetik, menyimpan, menjadikan PDF, ngeprint, dan lain sebagainya. Aplikasi Google Drive sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mengelola data, manajemen file-file, dokumen, dan sebagainya. Kemudian, aplikasi absensi untuk melakukan tugas mengabsen mahasiswa ataupun mengabsen karyawan. Sistem itu suatu hal yang lebih luas, sedangkan aplikasi itu bagian dari sistem. Jadi, aplikasi ini adalah subsistem dari sebuah sistem yang besar. Oke, agar lebih memahami, ini salah satu contoh misalnya sistem informasi akademik sekolah. Di dalam sistem informasi akademik sekolah, itu terdapat aplikasi data siswa, pendataan siswa. Di situ ada insert, update, delete data-data mahasiswa. Kemudian aplikasi absen, dia melakukan presensi kehadiran siswa maupun kehadiran guru. Kemudian aplikasi penilaian, dia yang mendata nilai-nilai siswa berdasarkan mata pelajarannya. Kemudian aplikasi ujian online, aplikasi data guru, dan lain sebagainya. Jadi sistem itu lebih luas, sedangkan aplikasi lebih kecil atau bagian-bagian dari sebuah sistem. Nah, sekarang apa sih peran sistem informasi? Peran sistem informasi itu yang pertama, berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas. Kemudian yang kedua, menghubungkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem-subsistem. Seperti contoh tadi, sistem informasi akademik ada subsistemnya, yaitu subsistem absensi, subsistem data siswa, dan lain sebagainya. Sehingga kepala sekolah itu bisa melihat report dari bagian-bagian tersebut, subsistem-subsistem tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan subsistem-subsistem. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam teknologi informasi. Nah, dalam hal teknologi web development ada banyak teknologi yang bisa diterapkan. Yang pertama, JavaScript. Nah, ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang berkembang sangat pesat, melahirkan teknologi-teknologi dalam pembuatan sistem berbasis web maupun berbasis mobile. Memang dulunya JavaScript ini untuk kebutuhan front-end sebuah website. Akan tetapi, JavaScript sekarang sudah bisa mengelola bagian back-end atau komunikasi dengan server. Nah, teknologi-teknologi dari JavaScript ini seperti Ajax. Ajax ini singkatan dari Asynchronous JavaScript Annotation XML. Nah, kemudian jQuery, Node.js, Vue.js, AngularJS ini adalah kembangan-kembangan dari teknologi JavaScript yang bisa dimanfaatkan untuk development web, untuk membangun sebuah web. Teknologi kedua adalah HTML dan CSS. Ini adalah sebuah teknologi yang berguna untuk membuat front-end atau antarmuka website. Nah, HTML sampai saat ini sudah masuk ke HTML versi 5, sedangkan CSS itu sampai ke versi 3. Nah, pengembangan CSS ini ada framework khususnya, yaitu lahirnya Bootstrap ataupun Metro UI. Teknologi yang ketiga adalah framework PHP.
Nah, framework ini adalah sebuah kerangka kerja dan untuk bahasa pemrograman PHP. Nah, itu ada banyak framework ya yang populer seperti contohnya Laravel, CodeEditor, YII, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bagian back-end atau komunikasi dengan server, yaitu memanfaatkan teknologi-teknologi framework tersebut. Kemudian, teknologi CMS, Content Management System. Jadi, dia adalah sebuah sistem yang sudah jadi. Jadi, kalau JavaScript, HTML, framework PHP, untuk membangunnya kita harus memahami kode pemrograman. Tapi kalau CMS itu tidak perlu memahami bahasa pemrograman. Karena CMS ini sistem yang sudah jadi, tinggal dikelola konten oleh user. Seperti contohnya CMS WordPress, Joomla, Moodle. Nah, WordPress, Joomla ini bisa dimanfaatkan untuk situs blog pribadi misalnya, atau web portal, bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk e-commerce. Nah, kalau Moodle ini adalah CMS untuk e-learning yang sering dan paling banyak dipakai di perguruan tinggi. Kemudian, teknologi yang kelima adalah web service. Nah, beberapa teknologi web service-nya diantaranya REST, SWAP, AWS. AWS ini adalah Amazon Web Service. Kemudian Azure ini adalah produknya Microsoft. Oke, itu dari teknologi web development. Sekarang, untuk teknologi mobile development, ada teknologi bahasa seperti Java dan Kotlin. Nah, ini adalah bahasa untuk membangun Android native atau aplikasi Android. Teknologi yang kedua, itu React Native. Nah, React Native ini adalah sebuah library besutan Facebook berbasis JavaScript untuk membangun mobile app, bisa berbasis Android maupun iOS. Setelah lahirnya React, kemudian Google membuat saingannya bernama Flutter. Nah, ini adalah library yang besutannya Google. Dia berbasis bahasa Dart. Bahasa pemrograman Dart ini dikembangkan oleh Google untuk membangun mobile app berbasis Android maupun iOS. Kemudian ada teknologi yang keempat untuk mobile development, yaitu PWA, Progressive Web App. Sebenarnya dia adalah aplikasi web yang memang difokuskan untuk mobile. Tetapi mekanisme load time-nya tidak seperti website pada umumnya. PWA ini proses load time-nya tuh lebih cepat karena ada mekanisme-mekanisme yang disusun sehingga ketika diakses itu bisa lebih cepat. Oke, setelah kita bahas teknologi-teknologi dalam web ataupun mobile development, nah sekarang apa macam-macam dari sistem informasi? Nah, ada sistem informasi akademik. Dia adalah sistem informasi yang mengelola kebutuhan dan proses bisnis yang ada di sebuah akademik, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian ada sistem informasi keuangan, yang di dalamnya mengelola data uang masuk, uang keluar, mengatur payment untuk gaji. Nah, ini adalah sistem informasi keuangan. Nah, kemudian ada sistem informasi pemasaran, yang di dalamnya ada manajemen produk. Bagaimana produk itu dipasarkan secara online. Ada manajemen stok di dalamnya. Ketika ada penjualan, maka ada stok yang berkurang. Kemudian ada penghitungan total penjualan, kemudian total omset, penghasilan, dan sebagainya. Nah, ini di sistem pemasaran. Kemudian sistem informasi SDM, dialah yang mengelola sumber daya manusia seperti karyawan, guru, dosen, kemudian mengelola kenaikan jabatan. Nah, ini dikelola oleh sistem informasi SDM. Kemudian ada sistem informasi akuntansi, dia yang mengelola neraca laba rugi, hutang piutang, dan lain sebagainya. Kemudian sistem informasi manufaktur. Nah, ada sistem yang menampung itu semua, yaitu kecuali sistem akademik ya, yang menampung sistem keuangan, sistem pemasaran, sistem SDM, akuntansi, manufaktur, itu dalam sebuah ERP. Nah, jadi ada sebuah sistem namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Ia adalah sebuah sistem yang diterapkan untuk perusahaan dalam mengelola perusahaannya, karena di perusahaan ini cukup kompleks. Ada karyawan, ada keuangan, ada pemasaran, ada pengelolaan SDM, ada akuntansi, ada manufaktur, ada. Nah, biasanya ERP ini diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Mitsubishi, BMW, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari pembahasan tadi,
Teknologi informasi itu adalah tentang bagaimana teknik agar sistem informasi itu dapat bekerja. Sedangkan sistem informasi itu adalah tentang bagaimana manajemen dalam pembuatan sistem dan dapat berguna untuk tujuan bisnis atau tujuan organisasi. Kemudian aplikasi ini adalah sebuah perangkat lunak untuk menjelaskan tugas tertentu yang lebih spesifik, dan aplikasi ini adalah bagian dari sebuah sistem informasi. Demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.